action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Binti Ahijaj dari kelas 11 6. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai angka kemiskinan ekstrim Jakarta meningkat. Warga Kampung Apung, Jakarta Utara mengaku sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan sosial, sekaligus sebagai remedialan sosiologi. Selamat menyaksikan. Sejumlah warga di Kampung Apung, Muara Baru, Jakarta Utara mengaku sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah. Padahal mereka tergolong miskin ekstrim. Menurut data terbaru BPS, angka kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta mencapai 0,89% pada Maret 2022. Angka tersebut naik 0,29% jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun sebelumnya, yakni 0,6%. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta, Suryana mengatakan indikator seseorang dikategorikan miskin ekstrim adalah jika pendapatan per hari mereka berada di bawah Rp11.633. Menurut Suryana, kemiskinan ekstrim di Jakarta meningkat akibat daya beli masyarakat kelas bawah masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Karena epicentrum COVID kan ada di ibu kota ya. Kalau flashback ke kemiskinan Maret 2020, itu pertama kalinya DKI Jakarta mengalami kenaikan kemiskinan setelah mulai COVID-19 itu dirasakan, ujar Suryana kepada BBC News Indonesia. Dinas Sosial Provinsi Jakarta Utara mengatakan telah berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menggelontorkan sejumlah program bantuan sosial berbasis kartu, diantaranya Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan Program Anak Terdampak COVID-19. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Tapip Agus Rayanto mengatakan, bantuan yang ada di DKI Jakarta banyak dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya harus sudah enggak ada penduduk miskin ekstrim, ujar Tapip kepada media. Akan tetapi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus pakar spesialis bidang kemiskinan, Teguh Dartanto menilai program bantuan sosial sebenarnya kurang efektif dalam menangani kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagian besar warga yang tinggal di kampung tersebut berprofesi nelayan. Mereka memilih untuk tinggal di rumah-rumah rapuh dan sempit di pesisir pelabuhan Muara Baru. Namun kini, banyak di antara warga kampung tersebut menganggur karena kehilangan sumber pencaharian. Cuaca buruk selama musim hujan angin adalah penyebabnya. Sejak kesulitan menangkap ikan, Fadila dan suaminya mengumpulkan sampah plastik di sekitar pelabuhan Muara Baru, Ancol, dan sekitarnya. Hal tersebut mereka lakukan demi bertahan hidup dan menyekolahkan keempat cucu mereka. Mereka juga kesulitan membiayai uang sekolah kedua anak mereka yang masih duduk di bangku SD. Sementara yang paling kecil masih berumur 2 tahun. Ya kalau sehari kadang 50.000, kasar-kasarnya 70.000, ya kerja aja, serabutan bantu-bantu orang. Tapi kadang bisa enggak dapat sama sekali. Kadang bisa sampai berbulan-bulan pengangguran, ujar Eri. Arifin mengatakan dia dan istrinya merasa bingung karena tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan tetangga-tetangga mereka banyak yang menerima tunjangan tersebut. Sekali waktu itu, udah lama itu nggak ada lagi. 3 tahunan atau 4 tahunan udah lama, kata Arifin yang sudah berhenti berlayar sejak cuaca buruk membuat kondisi berlayar terlalu berbahaya. Bagaimana penanganannya? Yaitu dengan strategi pemerintah.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pemerintah provinsi sedang mengupayakan program kebijakan untuk berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim di ibu kota. Program ini disebutnya sebagai intervensi kemiskinan terpadu yang terdiri dari 4 bagian. Seluruh komponen lintas sektor dalam pemerintah digerakkan untuk menjalankan program tersebut. Intervensi yang pertama dilakukan dengan menurunkan untuk mendata masyarakat yang tergolong sebagai penduduk miskin ekstrim. Selain menvalidasi data BPS, pihaknya akan memutakhirkan data dengan merinci karakteristik para penduduk miskin ekstrim tersebut. Kata Heru, hal ini dilakukan untuk dapat menemukan akar masalah dari kondisi kemiskinan ekstrim tersebut. Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran, tutur Heru. Lalu, intervensi yang kedua, Pemprov akan memberikan bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar plus Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bantuan pendidikan masuk sekolah, Kartu Anak Jakarta, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, lalu Jaminan Sosial Kesehatan, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi tangki septik, subsidi Sunawa, dan subsidi transportasi. Selanjutnya, intervensi yang ketiga, Pemprov berupaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin ekstrim tersebut dengan pelatihan keterampilan kerja, berusaha kerja, dan kewirausahaan terpadu. Terakhir, pemerintah akan menjalankan program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan. Hal ini meliputi penataan kualitas permukiman, program keluarga berencana, serta bantuan makanan tambahan untuk lansia dan anak balita. Nah, itu yang saya jelaskan dari video ini. Sebelumnya, saya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam hal berbicara maupun yang lain. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.